قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن عثمان عن ابي موسى قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنا إذا علونا كبرنا فقال اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون الصم ولا غائبا تدعون سميعا بصيرا قريبا ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي لا حول ولا قوة إلا بالله فقال لي يا عبد الله بن قيس قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة أو قال ألا أدلك به. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Sulaiman ibn Harb haddatsana Hammad ibn Zaid an Ayyub an Abi Utsman an Nabi Musa qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fakunna idza alawna kabbarna faqala irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba tad'una sami'an basira qariba thumma ata alayya wa ana aqulu fi nafsi la haula wala quwwata illa billah faqala li ya Abdullah bin Qais qul la haula wala quwwata illa billah fa innaha kanzun min kunuzil jannah aw qala ala adulluka bihi. Ila qariban bas tasmi ila qariban ziyadah hada khalas. Bismillah. Qala Imam Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Sulaiman ibnu Harbin haddatsana Hammad ibnu Zaid an Ayyub an Abi Utsman an Abi Musa qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fakunna idza alawna kabbarna faqala irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban tad'una samian basira qariban. Bismillah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddatsana Sulaiman bin Harb haddatsana Hammad bin Zaid haddatsana an Ayyub an Abi Uthman an Abi Musa radhiyallahu anhu anna Nabiy qala kunna ma'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam fi safarin fakunna idza alawna kabbarna faqala irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una الأصم ولا الغائب تدعون السميع بصير قريبا. Bismillah. Qala Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Sulaiman bin Harb haddatsana Hammad bin Zaid an Ayyub an Abi Utsman an Abi Musa qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safari wa kunna idza alawna kabbarna faqala irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una samma wala ghaiban tad'una sami'an basiran qariban. Bismillah. Qala al-Imam Bukhari rahimahullah haddatsana Sulaiman bin Harb haddatsana Hammad bin Zaid an Ayyub an Abi Utsman an Abi Musa qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar wa kunna idza alawna kabbarna faqala irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asma wala ghaiban tad'una sami'an basiran qariban. Al-Misri dari Mesir juga. Adapun dia dalam keadaan siqatun faqih dan dia di tabaqah yang as-salisah dari termasuk pertengahan dari para tabi'in. Kemudian meriwayatkan dari Abdullah dan yang diinginkan Abdullah bin Amr ibn al-As, kemudian meriwayatkan dari Abi Bakar As-Siddiq. Maka sekarang kita kembali kepada matan hadis. Maka berkata Abdullah bin Amr ibn al-As meriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam didatangi oleh Abu Bakar dan Abu Bakar meminta doa, diajari doa. Ya Rasulullah, alimni, wahai Rasulullah, ajari aku du'aan ad'u bihi fi salati,
doa yang mana aku membacanya di dalam salatku. Qala Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsira. Maka ini doanya diajarkan oleh Nabi, Allahumma inni, wahai Allah, sungguhnya aku dhalamtu nafsi, aku mendolimi diriku sendiri. Zulman katsira, kezaliman yang sangat besar. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang mampu mengampuni dosa-dosaku kecuali Engkau, wahai Allah. Faghfirli min indik maghfiratan, maka ampunilah aku dari sisimu ampunan. Innaka antal ghafurur rahim, sungguhnya Engkau, wahai Allah, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ini makna tekstual yang bisa kita terjemahkan. Dan di sini kita mempunyai pertanyaan yang besar. Maka di sini orang-orang yang tidak menulis dan bengong, mungkin bisa kita tanya, indak ya Aan, mana wajah pendalilan hadis ini? Ada matanya di antum apa tidak? Dan sudah diterjemahkan. Mana wajah pendalilannya dengan bab kita apa? Bab hadis ini apa? Tentang sifat Allah apa? Bahwa Allah itu sami'an basira. Wa kana Allahu sami'an basira. Allah itu mempunyai pendengaran dan penglihatan. Di hadis Abi Musa yang terdahulu dikatakan irba'u, maka di saat kalian membaca takbir dan tasbih dan yang lainnya itu agar pelan-pelan. Karena kalian tidak berdoa kepada zat yang tuli dan zat yang jauh, tetapi kalian mendoakan, meminta doa kepada zat yang maha mendengar dan melihat dan juga dekat. Ini jelas pendalilannya. Lalu di sini indak ya, udah diganti belum namanya? Aan, mau terus kayak gitu Aan, nanti jadi Syekh Aan. Gantilah jadi Faisal kayak. Maka di sini mana pendalilannya di dalam hadis yang kami sebutkan tadi, di mana Abu Bakar meminta doa kepada Nabi dan diajari, Qulillahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli min indik maghfiratan innaka antal ghafurur rahim. Mana poin pendalilan di sini? Mana poin pendalilan bahwa Allah Maha mendengar dan Maha melihat? Aan tidak bisa menjawab. Makanya tulis faidah-faidah, bukan di daras bengong, ada lalat, hap lalu ditangkap. Indak ya Thomas Muhammad, apa wajah pendalilan? Indak ya Qais, mana wajah pendalilan? Indak ya Aba Qatadah, mana wajah pendalilan? Aina wajah pendalilan? Di sini diampuni dosa-dosanya, Allah Ghafurun Rahim. Pembahasan kita Sami'un Basir. Apa hubungannya? Indak ya Aba Umair? Indak ya Aba Abdillah? Istaghfara dunuban katsira. Di sini sifat pengampun. Apa hubungannya? Semuanya tidak bisa menjawab. Wajah mutabaqah dengan tarjimah di sini banyak sekali. Pertama, seperti disebutkan oleh para ulama bahwa Abu Bakar meminta doa kepada Nabi, dan seperti disebutkan di hadis terdahulu, irba'u fa innakum la tad'u al-asam bal tad'u apa? As-sami wal basir wal qarib. Maka di sini Abu Bakar meminta doa kepada Nabi, diberikan doa ini. Yang prakteknya Abu Bakar akan mendoakan dengan doa yang lirih. Itu dari wajah pendalilan. Maka disebutkan oleh Ibnu Battal, munasabah li tarjimah min haitsu inna du'a Abi Bakar bima alamahu Nabi yaqtadi anallaha ta'ala sami'a li du'aihi
bahwa Allah akan mendengar dari doanya. Wa yujazihi alaih, dan Allah akan menjawab doanya. Meskipun dengan suara yang lirih, tanpa teriak-teriak. Paham sekarang? Mana wajah pendalilan? Meminta doa kepada Nabi, dan akan dibacakan doa ini dengan lirih dan peran. Dan ini menjadi pendalilan Allah maha mendengar. Meskipun Abu Bakar membaca doa dengan suara yang lirih, maka Allah akan menjawab doa. Menunjukkan bahwa Allah maha mendengar dan melihat. Melihat Abu Bakar berdoa dengan doa ini, dan mendengar Abu Bakar dari doanya. Paham sekarang wajah pendalilan apa tidak? Dan disebutkan juga oleh para ulama, mutabaqah tarjimah dari sisi lain, bahwa disebutkan di sini orang di sini berdoa dalam keadaan mempunyai dosa-dosa yang besar. Dan antum ketahui beberapa dosa ada yang tidak terlihat manusia sedikit pun, iya apa tidak? Seperti mungkin sebagian dari kalian tidak terlihat di WC apa yang dikerjakan, katanya nyuci baju, ternyata nyuci yang lain. Iya apa tidak? Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu, tidak ada yang mengintip. Maka antara dia dengan Allah. Maka di sini poin pendalilannya, ada beberapa dosa antara dia dengan Allah yang tidak diketahui manusia. Apa yang dikerjakan di malam hari, dohirnya di siang hari, baik di malam hari ternyata serigala, werewolf gitu. Makan manusia. Alhasil itulah sifat dari manusia yang masih baik, malu untuk melaksanakan dosa yang secara zahir, alhamdulillah, tidak seperti para pembunuh, para penyamun, atau pencuri yang mencuri secara zalim dari harta-harta manusia. Namun di sini dia melaksanakan kezaliman antara dia dengan Allah yang tidak diketahui oleh manusia. Poin pendalilannya di sini, di saat diberikan doa bahwa Allahumma inni dhalamtu nafsi dulman katsiran. Maknanya, wahai Allah, aku mempunyai dosa yang sangat besar. Wajah pendalilannya, dosa ini tidak diketahui oleh manusia. Mungkin dilaksanakan di malam hari, dimatikan lampu yang gelap, di WC lagi tidak ada orang mengikutinya, apa yang dilakukan wallahu a'lam. Maka dalam keadaan seperti itu hanya Allah. Berarti menandakan Allah apa? Maha melihat dan maha mendengar. Iya apa tidak? Jatuh poin pendalilannya apa tidak? Jelas apa tidak? Inilah poin pendalilan dari tarjimah yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari. Maka di sini menjadi poin pendalilan bahwa hanya Allah yang mengetahui apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Maka ya ibadallah, introspeksi kepada diri kita dari yang berbicara dan antum yang mendengar, introspeksi dan evaluasi dari apa yang telah kita lakukan dari dosa-dosa kita. Maka jika kalian melaksanakan dosa di malam-malam hari yang tidak terlihat dari manusia, maka yakinilah bahwa Allah maha melihat dan maha mendengar. Itu makna dari ayat ini. Maka di dalam pembahasan di sini, selain dari permasalahan as-sami wal basir, maka kita masuk juga kepada permasalahan yang lain. Apa itu? Bahwa Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Maka di sini kita menetapkan sifat al-maghfirah dan al-ghufran, bahwa Allah